The Rock baikan dengan Cody Rhodes dan Roman Reigns. Banyaknya selebriti yang hadir di Raw Netflix. John Cena ingin menangkan Royal Rumble tahun ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. The Rock baikan dengan Cody Rhodes dan Roman Reigns. Untuk pertama kalinya sejak Bad Blood, The Rock kembali muncul di program WWE hari ini, menyambut era baru WWE di Netflix. The Rock bahas Cody Rhodes, sang undisputed WWE Champion, dan bilang kalau Rock siap tumpahin lebih banyak darah. Tapi The Rock juga memuji Cody, karena udah ngebawa WWE di pundaknya. Dia nggak lupa ucapkan terima kasih juga ke Cody. The Rock nggak lupa menyebut Roman Reigns, bilang kalau dia bakal nonton Tribal Combat match antara Roman dan Solo Sikoa dengan seksama. Sebelum acara dimulai, The Rock sempat memeluk Cody Rhodes di ringside dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Setelah pertandingan Tribal Combat, The Rock muncul lagi dan memberikan ula-vala ke Roman Reigns. Mereka lalu saling berpelukan. Menurut kalian, apakah The Rock akan mengincar Cody Rhodes atau Roman Reigns? Atau ada rencana lain? Komen di bawah. Banyaknya selebriti yang hadir di Raw Netflix. Debut Raw di Netflix digelar di Intuit Dome, Inglewood, California, tanggal 7 Januari. Sebelum siaran, banyak bintang yang jalan di karpet merah. WWE Hall of Famer Nikki Bella hadir di acara itu. Stephanie McMahon dan CEO Endeavor, Ari Emanuel, juga datang. Bintang tamu lain termasuk Gabriel Fluffy Iglesias, Stephen Amell, Richard Gere, bintang Baby Reindeer, Francia Raisa, dan Gianni DeCenzo dari Cobra Kai. Para eksekutif Netflix seperti co-CEO Ted Sarandos dan Chief Content Officer Bella Bajaria juga hadir. Sebelum acara, penonton bisa lihat selebriti seperti Ashton Kutcher, Wale, Seth Green, Bill Simmons, Vanessa Hudgens, Ossia Jackson Jr., Daniel Fishel, Macaulay Culkin, dan Michael Che. Travis Scott juga muncul dengan Hardcore Championship custom-nya, jadi bagian dari Entrance Jey Uso. Menurut kalian, apakah ini Raw terbesar sepanjang masa? Komen di bawah. John Cena ingin menangkan Royal Rumble tahun ini. John Cena muncul ke ring di Raw hari ini dan menyapa penonton. Dia bilang tahun ini adalah tentang bikin momen-momen spesial. Cena membahas spekulasi soal siapa lawannya nanti. Nyebut nama-nama seperti CM Punk, Drew McIntyre, Gunther, dan Logan Paul sebagai kemungkinan. Cena juga bahas rumor soal dirinya menang gelar juara dunia ke-17. Tapi dia sendiri nggak yakin itu bakal terjadi. Cena bercanda kalau dia butuh keajaiban untuk menang, lalu nyebut Money in the Bank dan Royal Rumble sebagai opsi. Cena bilang Royal Rumble itu seperti tiket lotre, dan cara terbaik untuk terima kasih ke fans adalah menang dan bikin sejarah di WrestleMania 41. Dia bilang kedengarannya mustahil, tapi buat seorang John Cena, gak ada yang mustahil. Menurut kalian, apakah John Cena akan menangkan Royal Rumble tahun ini? Komen di bawah. Triple H sudah pastikan main event WrestleMania. WWE membuat perubahan besar menjelang WrestleMania 40. Rencana pertandingan Roman Reigns versus The Rock dibatalkan setelah fans lebih mendukung Cody Rhodes. Cody akhirnya mengalahkan Roman dan menjadi juara WWE Undisputed. Sekarang, saat jalan menuju WrestleMania 41 dimulai, fans sudah heboh membicarakan kemungkinan susunan acaranya. Dalam wawancara dengan SI Media bersama Jimmy Traina, Chief Content Officer WWE, Triple H, ditanya apakah dia sudah tahu siapa yang akan tampil di main event WrestleMania 41. Ya, dengan catatan, katanya, karena aku nggak bisa pastikan apa yang akan terjadi dari sekarang sampai ke Las Vegas. Ada cedera, ada telepon yang tiba-tiba datang, hey, gimana kalau kita bikin ini? Kadang ada ide yang sangat menarik, jadi mungkin aku harus ubah arah. Kadang juga kamu memulai storyline dan merasa, nggak sejalan seperti yang aku bayangkan. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar, dan itu benar. Jadi semua bisa berubah. Aku percaya banget untuk menetapkan rencana awal jauh-jauh hari. Di bulan Oktober, kita udah punya gambaran kasar kartu WrestleMania. Tapi itu banyak yang berubah. Kita rutin duduk bareng, mungkin mingguan, untuk bahas apa yang perlu diubah, apa yang harus dipindah. Bisa dibilang aku punya rencana sementara.
Tapi apakah itu akan tetap? Mungkin, tapi aku nggak yakin. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi pertandingan utama di WrestleMania? Komen di bawah. SmackDown akan kembali menjadi 2 jam. Episode SmackDown tanggal 4 Januari kemarin berdurasi 3 jam. 1 jam lebih panjang dari format biasanya yang hanya 2 jam. Penambahan durasi ini adalah bagian dari kesepakatan WWE dengan USA Network yang menayangkan SmackDown setelah Raw pindah ke Netflix. Triple H muncul di The Pat McAfee Show kemarin dan ngobrol soal preferensinya tentang durasi Raw dan SmackDown. Dia bilang kalau durasi yang pas menurutnya ada di antara 2-3 jam. Aku rasa ini tergantung dari kontennya, kata Triple H. Sama aja kayak acara TV lain, kadang ada episode yang cuma 45 menit tapi minggu depan bisa sejam. Jadi ini tentang apa yang harus dimasukin ke acaranya. Kadang kalau kita bikin acara 3 jam, ada bagian-bagian yang sengaja dibuat fleksibel. Tapi kalau acara 2 jam, sering banget aku selesai mikir, duh, pengen masukin lebih banyak hal nih. Pengen kasih lebih banyak waktu buat cerita yang belum sempat keangkat. Jadi menurutku, durasi 2-3 jam itu yang paling ideal. McAfee juga nyebut kalau SmackDown biasanya 2 jam, sementara Raw 3 jam sejak tahun 2012. Tapi belakangan, format ini semacam ketukar sementara Raw nunggu pindah ke Netflix. Triple H pun konfirmasi kalau SmackDown bakal balik ke durasi 2 jam. Iya, SmackDown 3 jam itu cuma buat sekarang, nanti balik lagi ke 2 jam, kata Triple H. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka SmackDown 2 jam atau 3 jam? Komen di bawah. Royal Rumble resmi akan di Arab Saudi. Royal Rumble 2026 bakal diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Ini jadi Royal Rumble pertama yang digelar di luar Amerika Utara. WWE resmi umumkan ini lewat kerjasama mereka dengan The General Entertainment Authority atau GEA. Turki Alakis bilang, tuan rumah Royal Rumble di Saudi Arabia untuk pertama kalinya di luar Amerika Utara menunjukkan komitmen kami untuk membawa acara hiburan terbesar ke kerajaan ini. Lewat kerjasama dengan WWE, kami ingin memperkuat sektor hiburan dan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi penonton dari seluruh dunia. Nih kan, Presiden WWE juga bilang, WWE adalah perusahaan global, jadi masuk akal buat memperluas hubungan kami dengan Saudi Arabia dan membawa salah satu acara tahunan terbesar ke Riyadh di Januari 2026. Ini bukan pertama kalinya WWE adain acara besar di Saudi Arabia. Mereka udah rutin ngadain 2 acara premium tiap tahun sejak kerjasama dimulai di tahun 2018 dan kontrak mereka bakal berakhir di tahun 2028. Sementara itu, Royal Rumble 2025 bakal diadakan di Lucas Oil Stadium, Indianapolis, Indiana. Menurut kalian, apakah kalian excited Royal Rumble diadakan di Arab Saudi? Komen di bawah. Natalya rayakan 18 tahun karirnya di WWE. Natalya, mantan juara wanita WWE, baru aja ngerayain 18 tahun karirnya di WWE. Dia pertama kali tanda tangan kontrak pada tanggal 5 Juni 2007 dan sejak itu jadi salah satu pegulat paling konsisten di WWE. Dia posting di X, ngungkapin rasa bangganya karena udah bertanding dengan 65 pegulat wanita berbeda selama 18 tahun karirnya. Hari ini tepat 18 tahun sejak aku tanda tangan kontrak pertama di WWE. 18 tahun penuh pertandingan tanpa henti. Bisa lawan 65 wanita berbeda yang bikin aku jadi pegulat lebih baik. Tiap pertandingan adalah pelajaran, kesempatan buat tumbuh, dan connect sama kalian semua. Aku nggak bisa minta cerita yang lebih indah lagi. Waktu ditanya apa pertandingan favoritnya, Natalya bilang dia udah punya hampir 2000 pertandingan. Tapi menurutnya pertandingan terbaiknya belum terjadi. Aku udah hampir punya 2000 pertandingan, tapi pertandingan terbaikku belum terjadi, tulis Natalya. Menurut kalian, siapa nih yang cocok jadi lawan Natalya? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 8.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con